Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah tawassalna billah. Tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Zal Jalali wal Ikram. Bismillah, bismillah, bismillah. Masya Allah, luar biasa sekali. Langsung saja, saya kayaknya langsung punya pantun untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian. Daun salam di pojok peti untuk dimasak dengan sayur katu. Terimalah salam dakwah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat ridho dan juga rahmatnya kita dapat berkumpul bersama-sama hari ini bersama dengan program kesayangan kita yaitu adalah dakwah keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah, luar biasa sekali. Dan juga tidak lupa salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua yang berkumpul hari ini dapat berkumpul lagi nanti di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baik pemirsa dan juga Bapak Ibu hadirin yang ada di rumah, hari ini kita akan sama-sama untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menyimak pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustazah Erni Yunita SAG. Kepada beliau kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa
hatta taghtasilu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga baik ustazah yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan hari ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saat ini tentunya dakwah keliling TVRI hadir di Masjid Al-Mursaha yang bertepatan di Jalan Pangeran Ayin, Komplek Bumi Saninage, Kenten Laut, Palembang. Betul ya Ibu ya? Dan juga perlu diketahui bahwa kegiatan kita hari ini sudah mengikuti anjuran protokol kesehatan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir, sudah mengikuti protokol kesehatan yang kita berlakukan. Hari ini sudah hadir Bapak-bapak juga para pengurus Masjid Al-Mursaha, dan juga di sini ada Ketua RT 41 Bapak Wira Hadi Kesuma. Alhamdulillah saat ini sudah hadir bersama dengan kita Ustazah Sunarmi SPD. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah ya. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk membuka masker. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, ada satu kesempatan ketika kita berbicara boleh membuka masker. Innal hamdalillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ar wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi siqatan billah wa tawakkalan 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin majelis yang dirahmati oleh Allah, tabarakallah, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Pada hari ini kita sama-sama dapat hadir dalam satu rangkaian acara dakwah keliling TVRI. Sekali lagi, dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Indah sururi isna asaro syahro. Dan juga pada hari ini kita sudah berada di bulan Rajab yang agung, yang mudah-mudahan karenanya siaran ini menjadi satu ladang dakwah, satu ladang jariah, khususnya bagi kita semuanya dan terkhusus bagi TVRI Sumatera Selatan. Mudah-mudahan senantiasa berkah dan barokah. Amin. Allahumma amin. Mengawali, tadi saya sudah memberikan salam, perlu kami sampaikan, jemaah, jemaah, alhamdulillah, ada 3 tipe salam. Yang pertama, salam itu wajib untuk dijawab. Yang kedua, salam yang tidak perlu dijawab. Yang ketiga, salam yang jangan pernah berharap bakal dijawab. Sudah tahu? Sudah tahu? Mau tahu enggak? Sebelum masuk ke materi inti kita berkenaan dengan keperluan wanita, fikih wanita, kita akan coba mengulang hal ini. Yang pertama, salam yang perlu dijawab. Salam yang perlu dijawab adalah salam seorang muslim dengan muslim lainnya, baik secara langsung, baik pun tidak langsung, melalui TVRI, melalui radio, ataupun melalui siaran-siaran di masjid dan musola yang sering kita dengar. Maka tadi di awal salam saya
insya Allah sudah dijawab semua, mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salam yang tidak perlu dijawab. Apa itu? Salam ketika sudah selesai sholat berjamaah. Pak, kira-kira kalau imam itu ngenjuk salam setelah selesai sholatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab dak? Iya, aman kita jawab maka otomatis salam kita batal, dak selesai sampai salam. Yang ketiga, cepet begitu ini. Salam yang ketiga, salam yang jangan pernah berharap untuk dijawab. Salam apa itu? Salam ketika kita masuk di area pemakaman. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kira-kira kalau dijawab mak mano? Belari gitu. Pacak bisa ada kategori belari, kedua kategorinya kamu dak pacak belari lagi, ketiganya temas disitulah pingsan. Jadi salam tadi yang belum jawab, yuk jawab sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa tadi ada pantun, aku juga nak berpantun. Kacang panjang campur gula, tahu siadakan panjang, aku tahu jangan pulo lamo. Yang kedua, beli sajadah, beli peci. Kalau nak pengen ibadahnya sah, jangan lupa bersih dan suci. Kita masuk ke materi kita, yakni bersuci. Tentunya kita tahu satu kalimat, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul muttatahirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Bersuci itu sendiri Bapak Ibu hadirin yang sudah kita pahami, bahwa hari ini saya hanya mengingatkan kita semua, sebab satu perintah Allah, wal asr innal insana lafil khusr illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Sesungguhnya demi masa, demi waktu, demi umur yang Allah berikan kepada kita manusia, manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Kecuali apa kata Allah? Kecuali orang yang amanu, yang beriman. Yang kedua, amilus solihah, melaksanakan amal soleh. Enggak cukup beriman saja, tidak cukup bertakwa saja, tidak cukup zikir saja, tidak cukup hanya sodako sholat saja, tapi harus beramal soleh. Insya Allah kita terkumpul dalam syiar dakwah keliling TPR ini merupakan satu bentuk amalan solehah kita, insya Allah. Yang kemudian watawassau bil haq watawassau bis sabr, sama memberikan, mengingatkan pada hal kebaikan dan mengingatkan pada hal kesabaran. Hadirin majelis yang dirahmati oleh Allah, bersuci itu ada dua titiknya. Yang pertama suci lahir, suci batin, suci jasmani dan suci rohani. Apa sih suci lahir dan apa sih suci batin? Suci batin adalah suci dari segala sifat-sifat yang tercela, kemudian berisi kepada sifat-sifat yang terpuji. Selanjutnya untuk suci lahir, suci tempat, suci badan, dan suci pakaian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bahasan kita adalah berkenaan dengan suci lahiriah, suci
jasmania, suci badania, dan suci ma'ania. Insya Allah dalam waktu kurang lebih 50 menit kita akan bahas bersama-sama, dan dalam kesempatan ini kita akan bahas masalah mandi wajib. Yang tadi sudah disampaikan Bapak, maka ibu-ibu harus bisa mandi wajib, sehubungan mandi wajib adalah salah satu bentuk bersuci. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahi sholatan ahadukum hatta wattadau. Tidak diterima oleh Allah sholat seseorang itu sehingga dia bersuci dengan berwudu atau bersuci dari hadasnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin majelis yang dirahmati oleh Allah, bagaimana sih dan apa saja sih yang wajib untuk kita bersihkan, yang wajib untuk kita sucikan? Selain dari badan kita, tempat kita, dan pakaian kita, tentunya kita harus membersihkan seluruh jasmani dan rohani kita. Apa sih alat untuk bersuci itu? Yang pertama, air. Yang kedua, tanah atau debu. Kalau dilihat dari bahasan bahwa bersuci itu adalah salah satu bentuk untuk diterimanya ibadah kita, untuk diterimanya doa kita, untuk diterimanya bersihnya batin niat kita, untuk diterimanya amalia rohaninya kita, maka bersuci ini menempatkan berada di tempat yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, kalau kita juga menyadari secara bahasanya alat bersih itu adalah tanah dan air, maka kita tidak boleh juga melupakan bangsa dan negara kita, tanah dan air kita. Jemaah, jemaah. Sebelum masuk pada poin pembahasan mandi wajib, yuk sama-sama. Ini bulan Rajab. Kita doa di bulan Rajab ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di bulan Rajab ini sampai pada bulan Sya'ban nanti hingga kita jumpa di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana zunubana. Sekali lagi, Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana zunubana waghfir lana zunubana waghfir lana zunubana. Sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan doa ini menembus langit. Mudah-mudahan menjadi keberkahan kita semuanya. Dan mudah-mudahan menjadi berkahnya TVRI yang menjalankan misinya dakwah keliling. Bersama kembali kepada Mbak Kiki. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah. Ibu-ibu, bapak-bapak pasti masih penasaran dengan seluruh bahasan kita dengan tema kita hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan, masih bersama kami di dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Luar biasa sekali pemirsa TVRI hari ini, tentunya kami masih bersama dengan Ustazah Sunarmi SPDI dan juga masih dengan tema dan juga bahasan yang sama, yaitu adalah hal-hal yang perlu dipahami oleh seorang muslimah. Kami persilakan untuk melanjutkan materinya Ustazah. Matur suwun, penasaran Bu ya? Alhamdulillah kita kembali bahasan kita. Langsung saja kita akan membahas masalah mandi junub. Hadirin majelis yang dirahmati oleh Allah, tadi qoriah kita sudah menyampaikan tentang wanita junub yang tidak boleh masuk ke dalam masjid sehingga ia bersuci terlebih dahulu, dan juga tidak boleh mendekati dengan duduk di dalam masjid, yang diperbolehkan hanya berjalan atau berada di sekitar masjid. Oleh karenanya, bagaimana sehingga wanita itu bisa masuk ke dalam masjid? Maka tentu harus bersih dari junubnya, harus bersih dari hadasnya. Ada 4 bentuk mandi wajib. Yang pertama, mandi sebab haid. Yang kedua, mandi wajib sebab nifas. Yang ketiga, mandi wajib sebab wiladah. Yang keempat, mandi wajib sebab telah bersenggama atau hubungan suami istri. Betul? Betul. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, seorang suami wajib mengizinkan istrinya ketika ingin belajar masalah fikih ini, karena salah satu bentuk diterimanya amal ibadah seorang wanita dan juga seorang laki-laki di awal tadi sudah dikatakan adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Apalagi kalau lakinya itu tidak baca doa itu. Oleh karenanya seorang suami tidak punya harangan, tidak boleh untuk melarang istri-istrinya untuk pergi ke majelis-majelis ilmu untuk menuntut ilmu berkenaan dengan diterimanya ibadah sholat fardu 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin majelis yang dirahmati oleh Allah, ada setiap perbuatan itu memiliki niat masing-masing. Setiap perbuatan itu memiliki tujuan masing-masing. Di ibadah sholat ada namanya sholat wajib. Niatnya sholat wajib. Di ibadah sholat ada juga niatnya sholat sunnah. Niatnya pun sholat sunnah. Puasa pun begitu. Ada niat puasa sunnah, ada niat puasa wajib. Ada niat puasa rojab, ada niat puasa Senin Kamis. Beda, sama dengan mandi junub ini. Mandi junub pun kalau secara global maka dia bunyinya nawaitu husla li rab'il hadasil akbari an hadhil badani fardulillahi ta'ala, secara keseluruhan. Ayo sama-sama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla il hadasil akbari an hazihil badani fardulillahi ta'ala. Tapi ini belum signifikan, belum menjurus kepada niat yang harus kita niatkan. Maka doa atau niat ini bagi yang belum paham, monggo. Ndak apa-apa, mboten napa-napa, ida apa-apa bahasa kita. No problem. Tapi ketika kita sudah masuk dalam majelis ilmu dan kita mengetahui, kita sudah baca itu buku, kita sudah baca kitab, kita sudah baca segala macam, dan juga kita pernah mendengar dari teman, wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Akor? Akor? Setuju? Mau tahu niat masing-masingnya? Insya Allah kita akan sampaikan. Hadirin majelis yang dirahmati oleh Allah, ketika kita memahami tentang masing-masing dari junub yang kita punya, maka ketahuilah yang pertama tentang haid.
mandi haidnya niatnya adalah nawaitu husla liroba'il hadasi akbari minal haidi an jami'il badani fardulillahi ta'ala. Kalau susah nak ngomong ke bahasa Arab, pakai bahasa tubuh weh. Tahu bahasa tubuh? Aman bahasa tubuh wong kemering make kemering, wong melimang melimang, wong padang make padang, wong apa Jawa make Jawa. Aku niat mandi untuk bersih dari haid, mengguyurkan air ke seluruh tubuhku wajib karena Allah. Jadi tidak usah pening. Mak kami yang sepuh-sepuh lah tua-tua iko lah. No, nak ngapal niat tadi susah deh aku nak ngapal iko nak baca. Mak mana caranya? Sudah pakai bahasa kita wak. Ndak usah susah. Aman baca alhamdulillah. Anda baca juga ndak apa. Yang baca juga harus tahu artinya. Jangan sekedar baca tidak masuk, ndak resep bahasa tubuh tu. Tidak resep dalam hati aman ndak tahu artinya. Akor. Yuk sama-sama kita ulang masalah haid. Mandi sebab karena haid. Nawaitu husla lirawa'il hadasil akbari minal haidi an jami'il badani fardulillahi ta'ala. Amanlah sudah itu, mak mana cara mandinya? Pertama kita sadar niat dulu dari luar. Dari luar kamar mandi kita niatnya. Jangan dalam kamar mandi, salah. Lah masuk kamar mandi kita beristinja dulu, bersih ke barang tuh. Bersih ke dengan air dengan sabun dulu. Amanlah sudah dibersihkan, maka kita berwudu. Setelah berwudu baru siram banyu tadi di kanan, di kanan dulu ya, kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, baru langsung ke sekujur tuh. Sama kalau nak mandi haid, nak mandi nifas, nak mandi wilada, nak mandi apa tadi setelah bersenggama sama baik. Ada yang ngomong, Ustazah, mak mano, aku nih laki lah dak kate, tapi aku nih galak bermimpi bertemu laki. Nah, mohon maaf, iyo cak itulah, cak raso tuh dia lah masih ada, raso tuh lah memang nyambung nian, raso tuh rasanya tuh yang keluarlah setua mak itulah ya. Maka cak mana Ustazah, wajib dak aku mandi, aku nih kan dak ngapa-ngapa, cuma sekedar mimpi, wajib. Mandinya mandi sebab bersetubuh, sebab hubungan senggama. Mak mana niatnya sama cak tadi, cuma bedanya tambahi yang tadi haid menjadi junubi. Ya, atau bisa jadi jinabadi. Oke, sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu liroba'il hadasil akbari minal jinabadi an jami'il badani fardulillahi ta'ala. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Jemaah. Jemaah. Bahasan yang keduanya yakni mandi, niat mandi sebab junub dikarenakan wilada. Apa wilada? Apa wilada? Melahirkan. Sama niatnya cak tadi juga, cuma haidnya diganti wilada. Nawaitu husla liroba'il hadasil an minal wiladati an hazihil badani fardulillahi ta'ala. Siapa yang anaknya habis melahirkan, baik-baik habis dia melahirkan langsung suruh mandi. Ya, langsung suruh mandi dulu.
Udah tuh tidak apa-apa dia udah sholat karena masih kondisi nih nifas. Nifas berapa hari? 40 hari. Habis 40 hari anak kita tadi, cucung kita tadi wajib lagi mandi. Namanya mandi nih nifas. Mandi sebab nih nifas. Yuk sama-sama kita ulang niat mandi sebab nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla li rafa'il hadasi minan nifasi an hazihil badani fardu lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku mandi sebab nifas untuk menghilangkan hadas besar, mengguyurkan air ke seluruh tubuhku, wajib karena Allah semata. Hadirin majelis yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal yang kadang ditanyakan oleh jemaah ketika kita berkeliling melaksanakan safari dakwah. Yang ditanyakan, ustazah, aku nih punya anak aku nih alang kelamo haidnya. Kemudian pada sewaktu-waktu juga haidnya kok lamonian. Cak mana ceritanya? Mak mana solusinya? Kapan anak aku nih pacak sholat lagi? Padahal diolah pingin nian sholat. Yang waktunya harusnya 7 hari, ngapo ini 10 sampai 15 hari rampung-rampung yang namanya haid itu. Cak mana nian ustazah? Maka jawabannya akan kita beri nanti pada session tanya jawab. Ada 4 mandi wajib yang tentunya harus diketahui oleh seorang muslimah. Betul ustazah? Betul, luar biasa sekali. Yang pertama yaitu mandi wajib oleh haid dan juga oleh nifas, wiladah dan juga oleh bersenggama. Betul ustazah ya? Betul. Betul, luar biasa. Kami persilakan ustazah untuk melanjutkan materi. Oke, terima kasih luar biasa Mbak Kiki yang luar biasa menyertai dan membersamai kita. Bapak Ibu semuanya yang tetap semangat. Mudah-mudahan materi yang akan kita lanjutkan ini sekali lagi membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kembali bahasan kita yang sudah kita ketahui yakni mandi wajib pertama sebab haid, yang kedua sebab nifas, yang ketiga sebab wiladah, yang keempat sebab bersetubuh atau bersenggama. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari hal-hal yang ini. Walaupun itu tidak memiliki pasangan, apalagi yang memiliki pasangan. Baik itu yang masih muda ataupun yang beranjak tua. Ya. Yang berkacamata ataupun yang tidak berkacamata. Oleh karenanya bersuci ini merupakan sebuah hal yang wajib untuk kita laksanakan. Maka sudah menjadi kewajiban kita semua yang berada dalam majelis ini untuk bisa belajar sedikit demi sedikit mengenal bagian-bagian niat berkenaan dengan mandi wajib tersebut. Hadirin majelis yang dirahmati oleh Allah, jemaah yang luar biasa, yang alhamdulillah pada hari ini juga didampingi oleh Bapak RT, Pak RW, pengurus masjid dan seterusnya. Mudah-mudahan sekali lagi ibu-ibu dalam waktu yang singkat ini bisa menghafal 4 niat tentang mandi wajib tersebut. Untuk bisa kita masuk dalam pikiran, kita ulang dari yang pertama. Ulang dari niat mandi haid. Kemudian dilanjutkan dengan mandi wilada, kemudian dilanjutkan dengan mandi nifas, yang terakhir dilanjutkan dengan mandi sebab bersenggama. Kita mulai ya Bu. Kita ambil yang di sebelah kanan dulu deh.
sebab haid. Wahid isnin salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla li robail hadasil akbari minal haidi an jami'il badani fardul lillahi ta'ala. Yang sini nifas. Nawaitu husla li robail hadasi minan nifasi an hazihil badani fardul lillahi ta'ala. Semuanya tentang wiladah. Nawaitu an jami'il badani fardul lillahi ta'ala. Yang terakhir sebab bersenggama bapak-bapak. Monggo Pak. Nanti istrinya suruh untuk suruh hafal, tapi bapaknya nggak hafal, nggak sah juga. Iya, mana anak soleh dan solehannya nanti kemana? Monggo Pak, ibu-ibu boleh ikut deh, kasihan bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla li robail hadasil akbari minal jinabadi an hazihil badani fardul lillahi ta'ala. Hadirin majelis yang dirahmati oleh Allah, kelihatannya ini porno, kelihatannya ini vulgar, kelihatannya ini memang tidak pantas untuk kita bahas. Tapi inilah sesungguhnya sesuatu yang memang harus kita bahas dan banyak sekali dilupakan. Oleh karenanya agar jangan sampai generasi-generasi kita, generasi muda kita, mohon maaf, hal yang sekarang terjadi bisa jadi karena dulunya kita-kitanya, orang tuanya lalai dalam hal bersuci ini. Oleh karenanya di kesempatan yang penuh barokah ini bersama TVRI dengan siarannya yang luar biasa ini, mudah-mudahan akan bisa menjadi pembelajaran di seluruh antero Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya, bahwa untuk menjadi baik jasmani, untuk menjadi baik rohani, maka harus diawali dengan ibadah yang baik dan sah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang timbul itu nanti akan hadir menjadi suatu cerminan di dalam hati. Oleh karenanya ada Rasulullah mengatakan, al-qalbu maliku, ida fasadat fasadal maliku, ida hasanal maliku. Sesungguhnya hati ini tempat yang suci. Kalau hati ini baik, maka akan baik semua perbuatan. Akan tetapi sebaliknya, kalau hati ini buruk, maka akan buruk pula semua yang ada di samping kanan, diri, keluarga, bangsa, masyarakat, bangsa dan negara kita. Oleh karenanya, walaupun ini vulgar, walaupun ini tidak layak untuk kita bahas, tapi alhamdulillah bersama-sama majelis yang keliling ini, bersama-sama majelis dakwah keliling ini, insya Allah nanti akan didengar oleh teman-teman kita yang lain, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan. Hadirin majelis yang dirahmati oleh Allah, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dikatakan, ada suatu masa, pada suatu hari, di mana harta dan anak-anak tidak akan berguna, kecuali orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan diterima ibadahnya, dalam keadaan istiqomah menjalankan kebenaran itu sendiri. Bahkan juga di dalam surah Al-Isra ayat 36 disebutkan, sesungguhnya penglihatanmu, perbuatanmu, dan juga hatimu
itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan pernah males, jangan pernah bosen, jangan pernah malu untuk bertanya tentang hal-hal yang signifikan ini. Bagaimana cara Rasulullah beristinja? Bagaimana cara Rasulullah mandi wajib? Bagaimana cara Rasulullah terhadap istrinya ketika istri-istrinya dalam keadaan junub? Dan bagaimana ketika Rasulullah mendekati istrinya saat ingin pergi ke masjid dan seterusnya. Perlu ditanyakan, jangan takut dan jangan pernah bosen belajar masalah toharoh ini. Ingat, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul muttatahirin. Allah mencintai, Allah mensukai, Allah menyayangi orang-orang yang bertaubat. Taubat di sini adalah membersihkan diri dari segala sifat-sifat perbuatan-perbuatan yang tercela, mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Baik, terima kasih untuk Ustazah yang sudah menjelaskan. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kita akan kembali lagi memasuki sesi tanya jawab. Tentunya jadi untuk Anda yang penasaran jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Selatan, masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Luar biasa sekali, dan juga Ustazah sesuai dengan janji saya tadi kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu, nanti saya akan hampiri dan juga langsung bertanya. Boleh Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Weni Ustazah dari Masjid Al-Mursaha, mau bertanya Ustazah. Kita kan tiap minggu kadang-kadang ada undangan, maaf di luar tema ya Ustazah ya. Kadang-kadang tiap minggu ada undangan Ustazah. Apakah amplop kita itu termasuk dalam kategori sedekah? Ya, cuma itu Ustazah. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Ustazah. Baik, terima kasih kepada Ibu Weni ya. Ibu Weni, alhamdulillah satu pertanyaan kita akan langsung jawab saja. Sebagaimana sudah dikatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'i ma nawa. Segala sesuatu itu ada pada niat kita. Apa yang kita niatkan itulah yang sesungguhnya jadi hasil dari apa yang kita lakukan. Ya, tergantung dari apa yang Ibu Weni niatkan. Apakah niat itu untuk sodako sebab sudah dapat undangan, kemudian apakah niat itu hanya sekedar apa ya, tergantung pada niat Ustazah sendiri, itu Bunda Weni. Jadi sekali lagi apa yang Bunda Weni niatkan, kalau memang niat Bunda Weni sodako maka itu menjadi sodako, tapi kalau niat Bunda Weni sekedar dak lemak maka jadi yang dak lemak. Masya Allah, itu saja biasa. Mungkin jawaban singkat dari kita ya. Iya, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Semoga jelas Ibu Weni ya. Selanjutnya pertanyaan kedua kami persilakan Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lindrawati. Tadi mendengar penjelasan Ustazah dari keempat yang mengakibatkan kita wajib mandi wajib. Saya mungkin ada satu ketinggalan yang tidak dikerjakan Ustazah. Saya bertanya apakah ini kita minta ampun, minta taubatnya bagaimana, yaitu dari penjelasan tadi, kalau mandi wiladah akibat kita melahirkan,
langsung mandi wajib. Kemudian setelah 40 hari kita mandi lagi, mandi nifas. Mungkin keterbatasan ilmu saya tidak melakukan mandi wiladah. Nah, bagaimana? Saya minta ampun kepada Tuhan. Mungkin ini sebenarnya karena ketidaktahuan. Kita sebenarnya dari ilmu orang tua. Dari orang tua menyuruh kita 40 hari mandi nifas. Mungkin orang tua kita keterbatasan ilmu juga. Dia tidak tahu kalau habis melahirkan itu kita harus mandi menurut ini penjelasan Ustazah tadi. Bagaimana pendapat Ustazah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali kepada innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengasih, pengampun lagi maha penyayang. Apa yang sudah dilakukan ketika kita memang tidak faham dan tidak tahu, maka Allah akan mengampuninya. Kembali kepada taubat. Maka ketika kita taubat, jangan lagi dilakukan. Lalu bagaimana untuk merealisasikan taubat kita? Perbanyak istighfar dan berikan penjelasan ini kepada yang lainnya. Agar supaya setelah wiladah wajib untuk mandi wiladah dan 40 hari kemudian wajib untuk mandi nifas. Insya Allah ibu tidak berdosa sebab ibu tidak tahu dan tidak paham. Mulai dari sekarang perbanyak istighfar dan juga perbanyak memberikan kebaikan ini kepada yang lainnya. Dan juga selanjutnya pertanyaan ketiga kami persilakan untuk ibu-ibu, silakan mungkin yang di belakang mau bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rina dari pengajian An-Nur Wahid ingin bertanya Ustazah. Apakah untuk niat mandi wajib kita biasanya saya menggunakan kata apa? Secara garis besar saja akbari, tidak saya fokuskan pada satu niat untuk junub atau apa itu. Nah itu bagaimana Ustazah, sah nggak mandi wajibnya saya? Mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah ibu lakukan betul, akan tetapi ketika sudah memiliki ilmu tambahan, sudah memiliki pengetahuan yang memang sudah menjadi jurusannya ke sana, maka wajib bagi ibu untuk selanjutnya belajar sehingga mengerti dan kemudian membaca niat sesuai dengan kebutuhan ibu. Nifas gunakan dengan niat nifas, wilada gunakan dengan niat wilada, kemudian haid gunakan dengan niat haid, dan jinabah gunakan dengan niat jinabah. Mungkin itu pertanyaan jawaban secara singkat dari saya. Ibu tidak berdosa karena ibu belum tahu. Untuk selanjutnya yuk belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mungkin bisa diterima Bu? Matur suwun, makasih. Baik, terima kasih untuk ibu yang sudah bertanya. Ada lagi, kita masih membuka satu pertanyaan lagi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustazah, ini di luar tema Ustazah ya, tapi masih kembali untuk istri. Kalau istri yang melarang suaminya poligami, apakah itu berdosa? Ya, saya rasa itu aja yang saya tanyakan. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pertanyaannya, kayaknya balas dendam. Bagaimana resiko atau balasan atau apa gitu ya bagi istri yang melarang suaminya berpoligami? Ada dua kemungkinan. Satu, istri melarang karena mungkin dipandangnya sang suami belum mampu. Satu. Yang kedua, bisa jadi istri melarang karena memang dia tidak mau diduakan, ya kan? Jadi mana? Memang Rasulullah mengatakan bolehlah seorang suami beristri 1, 2, 3, dan 4. Tapi akan lebih baik kalau dia adil untuk seorang istri saja, agar mencapai keadilan, gitu ya. Jadi bagaimana sang istri di pandangan agama ketika melarang sang suaminya berpoligami, kita bisa mengambil rujukan tersebut. Bisa jadi istrinya
Pertama, memandang suaminya belum bisa berlaku adil, karena dengan demikian artinya dia tidak cinta kepada sang suami. Kalau yang suaminya tidak bisa berlaku adil, maka otomatis Allah berikan dosa kepadanya. Yang kedua, kemungkinan seorang istri tidak ingin dipoligami sebab sangat tidak ada kemanusiaan dalam dirinya. Selama ini sama aku, ngapus telah lemak dia nak sama wong lain. Jadi intinya insya Allah istri-istri yang soleha tidak akan melarang suaminya berpoligami selama suaminya itu bisa dikatakan dalam pandangannya adil. Tapi istri yang soleha akan melarang juga suaminya berpoligami sebab dia tahu batasan suaminya sampai di mana sebagai bentuk rasa kasih dan sayangnya. Terima kasih Bapak, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Hidayat. Ini di luar tema ya Ustazah. Apa ciri-ciri atau bagaimana wanita yang soleha itu yang dirindukan oleh surga? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza salatul mar'atu khamsa wa sawma sa'raha wa hafizat farjaha wa anta'an jaujaha kilalaha udkhulul jannah min ayyi abwabil jannati si'ata. Jika sholat wanita sudah 5, kemudian puasa di bulan Ramadan sebagai sebuah kewajiban, menjaga kehormatannya, dirinya, suaminya, anak dan keluarganya, kemudian taat kepada suaminya yang taat kepada Allah tentunya, maka katakan kepada wanita-wanita itu, masuklah ke dalam surga melalui pintu-pintu mana saja yang engkau kehendaki. Luar biasa, terima kasih untuk Ustazah penjelasannya dan juga semoga kita semua yang ada di sini menjadi muslimah-muslimah yang nantinya akan berjumpa di yaumil akhir. Amin, ya rabbal alamin. Dan juga pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami akan dengarkan dulu terlebih dahulu Ustazah. Setelah sekian banyak penjelasan, pencerahan yang Ustazah berikan, kami minta untuk kesimpulannya singkat saja Ustazah. Terima kasih. Baik, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri, dan juga tidak akan diterima sholat seseorang kepada Allah, ibadah seseorang oleh Allah ketika ia masih dalam keadaan junub atau tidak suci. Oleh karenanya mari kita sucikan lahir kita untuk mencapai suci batin kita, agar supaya kita nanti akan dipanggil oleh Allah dengan amalan yang diterima, amalan yang mampu menghantarkan kita menuju gerbang ridha Allah, membuka surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Kembali ke Mbak Kiki. Sampailah kita, ini Ustazah di penghujung program kesayangan kita hari ini di Dakwah Keliling TVRI. Kami ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mursaha. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir dan juga seluruh pengurus Masjid Al-Mursaha yang hari ini berkesempatan hadir. Akhir kata, saya Kiki Amelia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid.